Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Goah ID. Episode kali ini kita akan membahas mitos malam Jumat. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Malam itu langit mendung kelabu seakan ikut meratapi kesunyian desa. Angin berhembus dingin menusuk tulang, membawa serta bisikan-bisikan misterius yang membuat bulu kuduk merinding. Malam Jumat Kliwon adalah malam yang dipercaya sebagai malam penuh kekuatan gaib. Di sebuah rumah tua di ujung desa, seorang nenek duduk di beranda. Matanya menatap lekat kegelapan, rambut putihnya terurai, wajahnya penuh kerutan, namun sorot matanya menyimpan sejuta cerita. "Dengarkan nenek, nak," katanya pada cucunya yang masih kecil. "Malam ini adalah malam sakral. Banyak hal aneh dapat terjadi. Hantu-hantu bergentayangan mencari mangsa. Makhluk halus berpesta pora." Cucu nenek hanya bisa mengangguk takut. Dia memeluk erat selimutnya, berusaha mengusir rasa takut yang menjalar di hatinya. "Konon," lanjut sang nenek, "di malam ini pintu dimensi antara dunia manusia dan dunia gaib terbuka lebar. Siapa saja bisa melihat penampakan makhluk halus jika berani." Cucu nenek semakin meringkuk ketakutan. Dia membayangkan sosok-sosok mengerikan yang berkeliaran di kegelapan. Sobat Goah, seperti yang kita tahu, banyak sekali konten kreator yang membuat pembahasan mengenai seramnya malam Jumat. Mereka menggunakan kata malam Jumat untuk membuat suasana konten terkesan lebih horor. Ada juga beberapa konten kreator yang melakukan ekspedisi alam gaib di malam Jumat ini. Kemudian mereka melakukan uji nyali di tempat-tempat yang terkesan horor. Selanjutnya ada juga acara TV bertemakan horor yang disiarkan hanya di malam Jumat. Juga beberapa film dengan judul malam Jumat dan kejadian-kejadian dalam adegan film horor yang terjadi pada malam Jumat. Semua ini, Sobat Goah, identik dengan hal-hal yang mistis. Semua yang berkaitan dengan malam Jumat dibuat seakan-akan menjadi hal yang menakutkan. Hal ini sudah menjadi parasit di berbagai media sosial. Bisa disebut dengan komersialisasi malam Jumat. Mari kita bahas. Sobat Goah, malam Jumat memang memiliki tempat khusus di berbagai tradisi budaya Nusantara. Sejak zaman nenek moyang kita, malam ini sering dianggap sebagai malam keramat. Malam di mana dunia lain lebih dekat dengan manusia. Di Jawa contohnya, malam Jumat sering dikaitkan dengan laku tirakat atau ritual untuk mendekatkan diri kepada leluhur. Dan biasanya dilakukan di beberapa tempat yang sunyi seperti kuburan atau bawah pohon yang besar. Sedangkan di Bali, beberapa malam dianggap memiliki energi spiritual yang sangat kuat, termasuk di malam Jumat. Kepercayaan ini sudah ada sejak zaman pra-Islam. Ketika Islam datang, kepercayaan lokal ini beradaptasi dan bercampur, tentunya menciptakan mitos-mitos baru yang menghubungkan malam Jumat dengan hal-hal yang gaib. Sobat Goah, berikut ini ada beberapa mitos dari berbagai daerah mengenai malam Jumat. Yang pertama, kepercayaan akan aktivitas makhluk halus. Malam Jumat Kliwon dalam kepercayaan masyarakat Jawa sering dikaitkan dengan peningkatan aktivitas makhluk halus. Mitos ini melukiskan malam tersebut sebagai waktu di mana batas antara dunia manusia dan alam gaib menjadi kabur, memungkinkan interaksi lebih intens antara kedua dunia ini. Yang kedua, waktu yang kondusif untuk ritual spiritual. Di balik aura mistisnya, malam Jumat Kliwon juga dianggap sebagai waktu yang tepat untuk menjalankan praktik spiritual. Energi gaib yang diyakini kuat pada malam ini seringkali dimanfaatkan untuk meditasi, pertapaan, atau ritual pembersihan benda pusaka. Tujuannya adalah untuk memperoleh pencerahan atau petunjuk spiritual. Yang ketiga, mitos tentang kesialan dan nasib buruk. Beberapa kepercayaan mengaitkan malam Jumat Kliwon dengan kesialan atau nasib buruk. Misalnya, kematian yang terjadi pada malam ini diyakini akan menyebabkan arwah gentayangan. Oleh karena itu, keluarga yang mengalami duka pada malam tersebut sering melaksanakan ritual khusus untuk menenangkan sang arwah.
Yang keempat, pantangan bepergian pada malam Jumat Kliwon. Kepercayaan yang umum adalah menghindari bepergian pada malam Jumat Kliwon. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa aktivitas di luar rumah pada malam tersebut dapat mengundang malapetaka. Banyak cerita rakyat yang memperkuat kepercayaan ini dengan kisah-kisah tentang kecelakaan atau kejadian buruk yang menimpa orang-orang yang nekat bepergian pada malam tersebut. Kelima, kaitan dengan praktik ilmu hitam. Sobat Goa, malam Jumat Kliwon juga sering dikaitkan dengan praktik ilmu hitam atau santet. Energi negatif yang diyakini kuat pada malam ini dipercaya dapat memperkuat efek dari praktek-praktek tersebut. Oleh karena itu, banyak orang melakukan upaya pelindungan diri dengan doa dan ritual yang khusus. Terakhir, pantangan mengadakan acara besar. Sobat Goa, ada kepercayaan yang melarang penyelenggaraan acara besar seperti pernikahan pada malam Jumat Kliwon. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa acara tersebut dapat membawa sial atau malapetaka. Sobat Goa, mari kita bongkar mitos ini. Apakah mitos malam Jumat ini harus ditakuti? Apakah cerita-cerita seram itu memiliki dasar atau hanya bayangan pikiran manusia yang dipenuhi dengan sugesti? Dan ataukah ada sesuatu yang benar-benar terjadi di balik semua ini? Simak video ini sampai akhir. Mari kita awali dengan membahas ketakutan manusia terhadap malam, khususnya malam Jumat. Hal ini memiliki akar yang kompleks dan melibatkan berbagai faktor. Secara biologis, kegelapan memicu respon alami tubuh untuk waspada, terutama ketika peran amigdala dalam memproses rasa takut. Selain itu, ritme sirkadian tubuh yang mengatur pola tidur juga turut mempengaruhi tingkat kewaspadaan kita saat malam. Selanjutnya kita lihat dari faktor psikologis seperti pareidolia, yaitu kecenderungan otak untuk melihat pola pada hal yang tidak jelas juga memperkuat perasaan takut terhadap malam. Lalu ada juga budaya dan kepercayaan masyarakat yang seringkali mengaitkan malam, terutama malam Jumat, dengan hal-hal yang mistis, turut membentuk persepsi kita terhadap malam sebagai waktu yang penuh misteri dan ancaman. Meskipun demikian, Sobat Goa, sains telah memberikan penjelasan ilmiah mengenai fenomena ini. Ketakutan terhadap malam pada dasarnya merupakan respon evolusioner yang membantu manusia bertahan hidup di masa lalu. Namun, dengan pemahaman yang lebih baik terhadap mekanisme biologis dan psikologis yang mendasarinya, kita dapat mengatasi ketakutan tersebut dan melihat malam sebagai bagian alami dari siklus kehidupan. Intinya, ketakutan terhadap malam Jumat merupakan perpaduan antara faktor biologis, psikologis, dan juga budaya. Dengan pemahaman yang lebih rasional, kita dapat mengurangi pengaruh ketakutan tersebut dan menjalani malam dengan lebih tenang. Sobat Goa, sebetulnya di dalam Islam, pergantian hari itu saat datangnya waktu maghrib. Berbeda dengan Masehi yang menyebutkan pergantian hari itu pada jam 12 malam. Nah, sekarang yang akan kita bahas di sini adalah mitos malam Jumat yang beredar di masyarakat Indonesia yang mengikuti pergantian hari dengan kalender Masehi. Maka dari itu, sebagian umat Islam perlu mengetahui bahwa yang disebut malam Jumat menurut Masehi adalah hari Jumat menurut Islam. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana Islam menyikapi mitos ini? Mari kita bahas. Di dalam agama Islam, kita tidak diajarkan untuk takut terhadap sesuatu selain Allah, termasuk malam Jumat. Malah sebaliknya, sebagai umat Islam, kita seharusnya senang dengan datangnya malam Jumat atau hari Jumat. Mari kita lihat beberapa anjuran dari Rasulullah SAW mengenai malam Jumat. Membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat dan hari Jumat dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Disebutkan, "Man qara'a surat Al-Kahfi lailatal Jum'ah, adha'a lahu minan nuri fima bainahu wa bainal baitil atiq." Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat, dia akan disinari cahaya antara dia dan Ka'bah. Selanjutnya ada juga dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "Man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jumu'ah, adha'a lahu minan nuri ma bainal jumu'atain." Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, dia akan disinari cahaya di antara dua Jumat. Yang ketiga, Rasulullah SAW bersabda, "Man igtasala yaumal jumu'ati wa ghassala
وبكر وابتكر ودنا واستمع وأنصت كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat dengan mencuci kepala dan anggota tubuh lainnya, lalu ia pergi di awal waktu atau ia pergi dan mendapati khutbah pertama, lalu ia mendekat pada imam, mendengar khutbah serta diam, maka setiap langkah kakinya terhitung seperti puasa dan sholat 1 tahun. Sobat Goa, ada ulama yang menafsirkan maksud hadis penyebutan mandi dengan ghasala, bermakna mencuci kepala. Sedangkan igtasala berarti mencuci anggota tubuh lainnya. Demikian disebutkan dalam Tuhfatul Ahwadhi. Bahkan inilah makna yang lebih tepat. Ada tafsiran lain mengenai makna mandi dalam hadis di atas. Sebagaimana kata Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad, Imam Ahmad berkata, makna ghasala adalah menyetubuhi istri. Demikian ditafsirkan pula oleh Imam Waqi. Tafsiran ini disebutkan pula dalam Fathul Bari dan juga Tuhfatul Ahwadhi. Tentu hubungan intim tersebut mengharuskan untuk mandi junub. Namun, yang dianjurkan adalah hubungan suami istri pada pagi hari ketika mau berangkat Jumatan, bukan di malam hari. Tentang anjurannya pun masih diperselisihkan oleh para ulama, karena tafsiran yang berbeda-beda mengenai hadis ini. Sobat Goa, walaupun seperti itu, apa salahnya saya bacakan hadis ini untuk contoh bahwa dalam ajaran agama Islam, kita seharusnya berbahagia dengan datangnya malam Jumat, bukan malah takut dengan datangnya malam Jumat. Sobat Goa, kesimpulannya adalah, menurut sains, malam Jumat yang menyeramkan itu hanyalah mitos belaka. Begitupun menurut agama Islam, dan bisa dipastikan ini adalah bagian dari budaya saja. Atau mungkin saja kita bisa dekati hal ini dengan teori konspirasi, yaitu ada beberapa golongan dan kelompok yang sengaja membuat mitos atau cerita fiktif seperti ini. Dan yang pasti Sobat Goa, musuh kita yang paling nyata, setan dan bala tentaranya, mereka tidak ingin melihat kita umat Islam bergembira dengan datangnya malam Jumat, melakukan ibadah di malam Jumat. Dan bisa jadi setan dan bala tentaranya, mereka tepuk tangan ketika melihat umat Islam, mereka ketakutan untuk melakukan ibadah-ibadah di malam Jumat. Tentu saja mereka sangat gembira. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin saja. Tetapi kembali lagi kepada Sobat Goa. Apakah malam Jumat yang terkenal menyeramkan itu mitos ataukah fakta? Silahkan tulis di kolom komentar. Sebelum kita tutup, saya berharap dengan adanya video ini, kita sebagai umat Islam tidak mudah terpengaruh dengan cerita-cerita yang tidak memiliki dasar. Apalagi hal-hal yang dapat membuat kita terjerumus ke dalam kesyirikan. Sobat Goa, cukup sekian untuk video bongkar mitos kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, silakan like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa hidupkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan info menarik lainnya. Saya Ahmad Ridwansyah undur diri. Terima kasih dan saksikan terus Bongkar Mitos. Why do people believe them? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.